Ada dua kekhususan ketika orang masuk ke dalam sorga itu. Kekhususan yang pertama, bahwa sorga itu adalah darul khulud, tempat yang akan mengekalkan siapapun yang masuk di dalamnya. Jadi saat penduduk sorga masuk ke dalam sorga, maka penduduk sorga melihat berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam sorga, baik bangunan-bangunannya ataupun pasangan-pasangannya ataupun makanan dan minumannya, pemandangannya dan begitu seterusnya. Jadi penduduk sorga yang masuk ke dalam sorga itu, mereka terfikir bahwa kenikmatan yang ada di sorga itu sama dengan di dunia, bahwa setiap kenikmatan di dunia itu kan ada batasnya, pasti akan hilang dan lenyap. Maka untuk memastikan bahwa kenikmatan di sorga itu tidak mungkin hilang dan lenyap, maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kematian di tengah-tengah antara sorga dan neraka dalam bentuk kambing gibas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada penduduk sorga, tahukah kalian tentang kematian? Maka penduduk sorga mengatakan ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan itulah kematian. Kemudian kematian itu dibentuk dalam bentuk kambing, kemudian disembelih dan disaksikan oleh penduduk sorga. Ketika kematian itu sudah disembelih, maknanya tidak ada kematian lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan penyeru untuk menyeru dan mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la mautalakum. Wahai ahli sorga, kalian akan kekal dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kalian selama-lamanya. Inilah kekhususan penduduk sorga, bahwa orang kalau sudah masuk sorga tidak mungkin keluar dari sorga dan akan dikekalkan di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kekhususan penduduk sorga adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, di mana kenikmatan itu tidak ada bandingannya. Apa itu? Ru'yatullahi azza wa jalla, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seluruh penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam satu hari kepada seluruh penduduk sorga, baik penduduk sorga yang paling rendah ataupun penduduk sorga yang paling tinggi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk sorga, innalakum mau'idun, sesungguhnya aku punya janji kepada kalian dan tidak mungkin saya ingkari janjiku kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan satu tempat yang disebut dengan Wadin Afiyah, lembah Afiyah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kursi-kursi. Tentu kursi-kursi ini sesuai dengan kedudukan manusia yang akan duduk di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kuda-kuda terbang yang akan menghantarkan seluruh penduduk sorga ke arena yang disebut dengan Wadin Afiyah tadi. Setelah semua duduk di situ, tentu yang pertama ulul azmi, kemudian para nabi dan rasul, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Mereka duduk sesuai dengan kursi yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan sesuai dengan kedudukannya, dan masing-masing tidak merasa kecil. Di sorga itu tidak ada yang merasa kecil gitu.
Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk cahaya, dan cahaya itu adalah tabirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saluni ma syi'tum fa hadza yaumul mazid. Mintalah sesuka kalian, karena ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka seluruh penduduk surga serentak mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, sudah mengeluarkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga, apalagi ya Rabb? Tapi Allah mengatakan, saluni ma syi'tum, terserah, mintalah sesuka kalian. Maka akhirnya kemudian mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala buka tabirnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badri tamami. Jadi ketika hijabnya disingkap, maka seluruh penduduk surga melihat Allah. Dan Rasul katakan, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat purnama di saat besar-besarnya. La tudhamuna syai'an li ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh penduduk surga akan mengatakan, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ru'yatullahi azza wa jalla, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kekhususan orang kalau sudah masuk ke dalam surga. Baik, kita akan masuk tentang sifat surga dan kenikmatan. Yang pertama di sini, sifat pintu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian kepada surga ini, sedangkan kalian akan dikekalkan di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kita tidak semua dalilnya kita baca, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaim. Di dalam surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, tidak akan dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Dan Rasul bersabda, anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masiratu arba'ina sanatan wa la ya'tiyanna 'alaiha qaumun wa hiya kadhidun minaz ziham. Sesungguhnya jarak antara dua pintu dari pintu-pintu surga adalah perjalanan 40 tahun. Sungguh akan datang satu hari dan dia bersuara bising karena ramai berdesak-desakan di pintu surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia sudah selamat dari titian Shiratal Mustaqim, kemudian mereka masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan Qantharah. Qantharah inilah tempat qisas. Jadi orang-orang yang menzalimi manusia di dunia, maka akan dikisos di satu tempat namanya Qantharah ini. Disinilah akan terjadi bagi-bagi pahala dan bagi-bagi dosa. Apabila sudah selamat dari kisos ini,
artinya masih adalah pahala yang tersisa pada orang tersebut, dan dia berhak melangkahkan ke pintu sorga, maka seluruh manusia akan berdesak-desakan di pintu sorga. Mereka nggak bisa masuk masalahnya. Bagaimanapun mereka hendak membuka pintu sorga, tidak bisa dibuka. Lah ketika kemudian mereka berdesak-desakan di pintu sorga dan tidak masuk ke dalam sorga karena tidak bisa membukanya, maka Nabi SAW muncul di tengah-tengah orang keramaian itu, kemudian mendekati pintu sorga. Barulah Nabi SAW yang mengetuk pintu sorga itu. Kemudian malaikat Ridwan mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka Rasul mengatakan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, "Bika umirtu alla aftaha hadzal bab min qablika." Kata malaikat Ridwan, "Karena wahai Muhammad, aku dilarang untuk membuka pintu sebelummu." Dari sini kata para ulama, inilah salah satu kekhususan Nabi SAW diberikan syafa'atun al-khasah, syafaat khusus. Apa itu? Di mana orang-orang yang divonis masuk surga, mereka tidak bisa masuk surga kecuali Nabi yang membukakan pintunya. Itu disebut syafaat khusus namanya. Karena Adam tidak bisa membuka pintu sorga, padahal Adam pernah tinggal di sorga. Bahkan seluruh para nabi dari kalangan ulul azmi sekalipun tidak bisa membuka pintu sorga. Hanya Nabi SAW yang mampu membuka pintu sorga dan diizinkan untuk membukanya. Makanya Rasul mengatakan, "Ana awwal man aftatihu babal jannah." Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Lah ketika pintu sorga itu dibuka, di mana dijelaskan antara daun pintu dari pintu-pintu sorga itu sejauh perjalanan 40 tahun. Bayangkan Bu, jarak daun pintunya saja. Kalau ibu masuk rumah, paling tinggi jarak daun pintu itu paling 1 meter kan gitu. Atau mungkin lebihlah 1,5 meter, mungkin yang agak panjang. Lah ini pintu sorga ini lebarnya saja sejarak perjalanan 40 tahun. Itu sampai di mana Bu kalau jalan 40 tahun? Menunjukkan bahwa pintu sorga itu berupa gerbang yang sangat luas kan itu. Ya wajar karena sorganya saja selangit dan sebumi. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla kan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardh." Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah karena sorga yang luasnya selangit dan sebumi. Ya tidak mungkin sorga seluas itu kalau pintunya sempit kan begitu. Ya tentu pintu juga akan disamakan dengan rumahnya. Maka jarak daun pintunya saja sejarak 40 tahun perjalanan, dan masing-masing pintu sorga itu sudah ada para malaikat yang akan menyeru sesuai dengan kebiasaan ibadah di dunia. Jadi kalau seandainya kita di dunia ini ahli solat, maka para penyuruh dari pintu-pintu solat akan mengatakan, "Ya ahlas salah," wahai orang-orang yang pakar-pakar solat, masuk dari sini. Kalau memang dia pakar-pakar puasa di dunia, maka pintu royan akan memanggil-manggil dan mengatakan, "Hei orang-orang yang berpuasa, masuk kalian dari sini." Kalau dia pakar jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Kalau dia pakar sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah, dan begitu seterusnya. Dan ada juga orang-orang yang dipanggil dari semua pintu. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia akan dipanggil dari semua pintu. Kemudian seorang wanita yang menjalankan 4 perkara yang kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha
wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis thamaniyata syi'ti, kata Rasul. Apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, menjaga suaminya, maka masuklah ke dalam sorga dari 8 pintu yang ia sukai. Jadi ada orang-orang itu yang dipanggil dari semua pintu. Tapi umumnya orang-orang yang masuk sorga itu disesuaikan dengan kebiasaan ibadah yang ia lakukan di dunia. Karena ada orang-orang yang mungkin mudah bagi dia solat, kan Bu, solat sunnah mudah bagi dia, tapi giliran puasa tak bisa pula, dia laparan, ya. Ada orang yang tahan puasa dia, walaupun tak sahur pun kadang-kadang dia tahan sampai maghrib tuh. Tapi bakhilan pula, dia suruh sedekah tak mau, ya. Ada orang yang sedekah itu Masya Allah gitu, mudah sekali dia mengeluarkan uang untuk bersedekah, tapi dia tiduran, solat malam susah pula dia bangun, ya. Ada orang yang solat malamnya mudah sekali bagi dia, nggak ada alarm pun dia bangun, ya. Tapi mungkin untuk ibadah yang lain sukar pula dia. Nah, dari sinilah maka manusia akan dipanggil sesuai dengan kebiasaan ibadah di dunia. Kalau dia ahli solat dipanggil dari pintu solat, kalau dia puasa dipanggil dari pintu puasa, kalau dia zakat dipanggil dari pintu zakat, dan begitu seterusnya. Inilah diantara pintu-pintu surga. Kemudian yang kedua, cara penghuni surga masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri walladina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama idha'atan la yabuluna wala yataghawwatuna wala yamtakhituna wala yatfuluna amshatuhumudh dhahab wa rashhuhumul misku wa majamiruhumul uluwatu wa azwajuhumul hurul in akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim adam sittuna dhira'an fis sama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk ke dalam sorga laksana rembulan di malam purnama. Sering saya katakan Bu, kalau kita menggambarkan sebuah keindahan, mesti atau selalunya kita mempermisalkan dengan purnama, kan? Jarang dengan pepohonan, wajahmu seperti pohon mangga, kan? Nggak mungkin, ya. Ataupun dengan rumah, wajahmu seperti rumah yang di Hook sana gitu, nggak mungkin juga, kan? Atau dengan tiang listrik, makin tak mungkin. Jadi orang itu kalau membayangkan sebuah keindahan, pasti sasarannya adalah bulan. Pasti sasarannya bulan, kan? Wajahmu seperti bulan, karena mungkin indah. Lah di sini Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu sangat indah sekali. Sangat indah, ya tentunya melebihi purnama. Ini kan sebuah permisalan, ya, karena di dunia ini orang kalau membayangkan keindahan itu selalu jadi sasarannya bulan masalahnya. Jadi orang yang pertama masuk sorga itu indah sekali, sangat indah sekali. Baru orang-orang setelahnya, kata Nabi SAW, rombongan yang masuk setelahnya, mereka laksana bintang-bintang yang sangat terang di langit. Itu rombongan kedua, kan gitu. Kemudian lihat bagaimana fisik orang yang masuk ke dalam sorga itu. Bukan seperti fisik ibu-ibu yang sekarang dah. Jadi fisiknya itu akan dirubah semuanya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan mereka tidak pernah buang air kecil. Mereka tidak pernah buang air besar. Mereka tidak mengeluarkan ingus dan tidak meludah
sisir mereka adalah terbuat dari emas, keringat mereka adalah minyak kasturi, tempat buhur maksudnya minyak wanginya mereka adalah batang-batang kayu gaharu India, istri-istri atau pasangan-pasangan mereka adalah para bidadari, dan bentuk tubuh mereka sama seperti bentuk tubuh ayah mereka Adam, 60 hasta tingginya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, Bu, memang betul-betul dibentuk dengan seindah mungkin. Tak seperti sekarang kan gitu kan, merasa enggak pede kalau ngaca itu macam tak pede. Maunya dipecahkan aja kaca itu. Ini yang enggak cantik kacanya atau mukanya kan itu. Ada orang yang kemudian merasa malu. Atau mungkin di dunia ini tidak sehat badannya, tidak juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tubuh keindahan yang terbaik masuk ke dalam surga. Makanya bentuk mereka itu dalam sebuah riwayat, tinggi mereka seperti Adam, baik laki-laki atau perempuan. Berapa? 60 hasta panjangnya, tingginya dan lebarnya 7 hasta. Berarti kalau dibuat meteran, 1 hasta itu setengah meter. 1 hasta itu setengah meter. Berarti 60 hasta itu 30 meter. Masjid ini saja enggak sampai 30 meter. Kemudian lebarnya 7 hasta, berarti 3 meter setengah kali 30. Nah, panjangnya ibu-ibu. Nah, itu kalau beli kain, Bu, buat baju nah berapa meter tuh? Ya kalau tubuhnya setinggi itu kan. Kemudian kata Nabi SAW, dan laki-lakinya wajahnya seperti Nabi Yusuf. Dalam riwayat wajah laki-lakinya seperti Nabi Yusuf. Ya tentu wanitanya akan sama cantik juga. Kenapa kenikmatan sorga baik dalam Quran ataupun sunnah itu tidak disebutkan kenikmatan wanita dunia coba? Kebanyakan laki-laki atau bidadari. Kenapa wanita-wanita tidak dijelaskan? Ulama menjawab karena namanya wanita itu punya perasaan malu. Dia punya kenikmatan yang tidak bisa dikemukakan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak disebutkan tentang kenikmatan wanita dunia yang masuk ke dalam surga itu, karena kenikmatan mereka luar biasa. Ya contoh saja bidadarinya saja seperti itu, sementara wanita dunia yang masuk surga di atasnya bidadari kan begitu. Nah di sini Nabi mengatakan bahwa tubuh mereka posturnya seperti Adam tingginya, dan muka mereka seperti Yusuf, dan hati mereka seperti Ayub. Ingat bu kisah Nabi Yusuf ketika Zulaiha mengundang emak-emak pejabat yang memfitnah dirinya, menyebarkan hoax. Lihat tuh Zulaiha katanya, kok dia menggoda budaknya, mana marwahnya? Itu keponya emak-emak di zaman itu tuh. Ya, ibu-ibu pejabat itu menyebarkan berita tentang Zulaiha yang menggoda Nabi Yusuf, sementara Yusuf budaknya kan begitu. Akhirnya Zulaiha marahlah. Kemudian Zulaiha mengatakan, iya mereka tidak tahu siapa Yusuf, akan kuundang satu hari katanya. Akhirnya Zulaiha membuat undangan makan-makan di rumahnya, semua istri-istri pejabat yang membicarakan tentang dia diundang ke rumahnya. Ada yang mengatakan sampai 40 orang, ada yang mengatakan sampai 60 orang. Kemudian dijajarkan buah-buahan, kemudian mereka duduk di depan buah-buahan, disediakan pisau untuk membelah buah-buah tadi. Kata Zulaiha, ambillah buah kalian dan pisau tersebut. Masing-masing sudah megang buah dan pisau itu. Kata Zulaiha, wahai Yusuf, masuklah engkau, berjalanlah di tengah mereka. Maka Yusuf pun keluar. Apa kata wanita-wanita yang hadir di situ? Ma hadza basharun in hadza illa malakun karim, katanya. Ini bukan manusia ini, katanya. Ini malaikat ini. Sambil kemudian Allah katakan faqatta'na aydiyahun.
Bukan qata'a tapi qatta', itu pakai tasdid. Artinya bukan satu irisan tapi mengiris-iris jarinya. Dan tidak terasa karena melihat ketampanan Nabi Yusuf gitu. Lah kalau di dunia saja kisahnya Nabi Yusuf itu mencengangkan semua para wanita, maka suami-suami ibu yang masuk ke dalam sorga ya seperti itu ketampanannya, dan hatinya seperti Ayub. Ayub itu sabar gitu kan, tidak pernah mengeluh. Penduduk sorga itu tidak ada yang mengeluh. Kita di dunia ini sebentar-sebentar mengeluh kan gitu, sebentar-sebentar mengeluh. Setiap ketemu ngobrolnya mesti mengeluh. Gimana ya saya ya, nanti besok ketemu lagi, aduh gimana ya. Terus itu ke hari-hari kita ini ketemu asli itu aja ya. Itu di dunia itu tiap jam mengeluh tuh. Tapi Nabi Ayub mengajarkan tidak pernah ada keluh kesah dalam hidupnya, walaupun musibah menimpa loh, macam-macam Nabi Ayub yang sudah saya ceritakan kan. Itulah hati penduduk sorga. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut setiap kedengkian orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu. Lah di sini Nabi SAW lihat bagaimana penduduk sorga itu luar biasa. Mereka tidak kencing, mereka tidak berak. Berarti di sorga itu tidak ada toilet. Ya. Nggak ada toilet kan Bu? Mau kencing untuk apa toiletnya? Kencing pun tidak. Mau buang hajat pun tidak. Lalu untuk apa toiletnya? Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz ada toilet di sorga? Ya nggak ada. Kencing pun tidak, mau berak pun tidak. Untuk apa toilet itu? Kemudian juga sesuatu yang menjijikkan di dunia kayak dahak, umbel bahasa kitanya, meludah. Mana ada di sorga itu? Memang betul-betul dibuat bersih. Bahkan lebih daripada itu, walaupun mereka makan terus, minum terus, dan mereka tidak buang hajat, tidak buang hajat kecil ataupun besar, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Maka Nabi SAW mengatakan dengan dua cara. Kalau kita kan di dunia makan, minum, cara mengeluarkannya buang hajat kecil kencing atau buang hajat besar berak kan begitu. Tapi di sorga itu dua cara. Pertama dengan sendawa, cara membuangnya itu dengan cara sendawa. Yang kedua dengan cara mengeluarkan keringat. Ya, itu cara membuang kotoran di badannya itu cuma dua, sendawa dan mengeluarkan keringat. Itu pun sendawa dan mengeluarkan keringat, baunya keringat itu warashuhumul misku, ya, seperti minyak kasturi. Oh, di dunia ini subhanallah, jangan lagi kotoran manusia kan, kotoran binatang saja. Macam-macam kita ini jijik, bau dan begitu seterusnya. Begitulah keindahan sorga. Bahkan dijelaskan amsyatuhumuz zahab, sisir mereka itu terbuat dari emas. Kalau ibu kan sisirnya dari plastik. Itu pun dibeli di pasar second. Jadi amsyatuhumuz zahab. Lihat bagaimana sisirnya saja sisir emas. Ini yang kedua cara penghuni sorga memasuki sorga. Kemudian yang ketiga, penghuni sorga yang paling rendah. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ala Musa Rabbahu Ma adna ahlil jannati manzilatan Qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah Fayuqalu lahu udkhulul jannah fayaqul ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya fayaqulu raditu rabb fayaqulu laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu faqala fil khamisati raditu rabb fayaqulu hadha laka wa asharatu amthalihi wa laka mashtahat nafsuka wa ladzat aynuka
fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'alamuhum manzilatan qala ulaika alladhina aradtu gharastu qaramatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara aynun walam tasma udhunun walam yakhtur 'ala qalbi bashar qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jal fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Nabi mengatakan, Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, karena Musa itu kalimullah, dia nabi yang disematkan suka berdialog dengan Allah tanpa perantara. Makanya Musa kalau berdialog dengan Allah mudah dia. Jadi Nabi Musa ini bertanya kepada Rabbnya, siapa penduduk sorga yang paling rendah kedudukannya wahai Rabb? Maka Allah menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah seluruh penduduk sorga dimasukkan ke dalam sorga. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kau ke dalam sorga. Orang ini menjawab, wahai Rabb, bagaimana caranya? Semuanya orang telah menempati tempat-tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya. Jadi seolah-olah orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk sorga ini, seolah-olah sorga sudah penuh, sudah enggak ada lagi tempat untuk dia, begitu. Dia terpikir seperti itu, ya. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu suka jika memiliki kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja dari kalangan raja-raja dunia? Sebutkan kamu suka ingin seperti raja siapalah yang enak? Raja Sulaiman, Raja Dzulqarnain, atau raja siapa kan itu? Dia menjawab, tentu aku suka wahai Rabb. Maka Allah berkata kepadanya, kamu akan mendapatkannya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Pada yang kelima kalinya dia berkata, tentu wahai Rabb, aku suka wahai Rabb. Lalu Allah berkata, ini semua adalah untukmu dan 10 kali lipat bagimu pula segala apa yang diinginkan oleh jiwamu yang menyenangkan pandangan matamu. Jadi serendah-rendahnya penduduk sorga itu, Bu, akan diberikan 10 kali lipat dari hayalannya. Jadi kalau saya katakan, ibu mau apa, silahkan menghayal, dan buat hayalan itu sampai puncak kepada hayalan, sampai ibu oleng itu, sampai mikir hayalannya. Apa puncak hayalan ibu? Ingin punya apalah ibu itu? Ingin punya Batam, ingin punya Jakarta, hayalkan. Ketika sudah mentok hayalannya, maka Allah akan berikan 10 kali lipat dari hayalan kita. Itulah serendah-rendahnya penduduk sorga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, Musa berkata, wahai Rabbku, siapakah penduduk sorga yang paling tinggi kedudukannya? Maka Allah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang aku cintai. Aku menanam kemuliaan sorga mereka dengan tanganku sendiri, dan aku pula yang menjaganya. Sorga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka Rasul mengatakan, bacalah firman Allah Azza wa Jal, dan tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang mata. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 2 golongan. Pertama, golongan orang-orang yang paling rendah, artinya orang yang terakhir masuk surga, dan golongan orang-orang yang paling tinggi yang telah masuk surga lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Adapun orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga ini, Bu, dijelaskan dalam hadis yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia di neraka tuh, jadi ada orang-orang yang diazab itu sampai betul-betul gosong, sampai berbentuk abu karena sudah terbakar semuanya. Maka kemudian abu itu diangkat oleh Allah Azza wa Jal
kemudian diletakkan fi nahril hayah, di dalam sungai kehidupan. Tiba-tiba kemudian berubah wujud menjadi manusia lagi. Masalahnya antara sungai kehidupan dengan neraka itu jaraknya masih dekat, dan dia trauma dengan neraka. Kemudian dari kejauhan dia menatap satu pohon. Pohon itu penuh dengan buah-buahan dan di bawahnya ada mata air yang sangat jernih. Dan itulah umniyatu ahlin nar, keinginan penduduk neraka, ingin makan dari makanan sorga dan ingin minum dari minuman sorga. Itu umniyatu ahlin nar, keinginan penduduk neraka. Sebagaimana Allah mengatakan, wanada ahlun nari ahlal jannah, dan memanggillah penduduk neraka kepada penduduk sorga, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, tolonglah berikan kepada kami setetes air sorga itu kepada kami, atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi apa jawaban penduduk sorga? Innallaha harramahu ma'alal kafirin, Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Jadi umniyatu ahlin nar, angan-angan penduduk neraka itu ingin makan makanan sorga, ingin minum walaupun setetes air sorga. Itu angan-angannya penduduk neraka tuh. Jadi ketika orang yang terakhir masuk keluar dari neraka ini memandang ada satu pohon, di situ banyak buah-buahan, di bawahnya ada sumber air. Jadi dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu, dekatkan aku ke pohon itu. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah setelah aku dekatkan kau ke pohon itu, kau janji tidak akan minta yang lainnya? Dia mengatakan, ya, yang penting dekatkan aku ke situ. Akhirnya didekatkan. Kemudian dengan lahapnya, lezatnya dia makan makanan dari buah-buahannya dan minum dari minuman di bawah pohonnya. Rupanya dari kejauhan ada pohon yang jauh lebih besar, lebih rindang, lebih banyak buah-buahannya, lebih jernih airnya. Dan dia terpikir, kalau aku di sini nanti buah-buahan habis, macam mana saya mau makan, katanya. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkanlah saya ke pohon yang sana, katanya. Kata Allah, bukankah aku sudah berjanji, kalau aku dekatkan ke pohon ini kau tidak akan minta yang lainnya? Kata hamba ini, ya, ini untuk satu kali ini saja, dekatkan aku ke pohon itu. Didekatkan akhirnya ke pohon yang kedua. Setelah didekatkan ke pohon yang kedua, ada pohon lagi yang lebih besar daripada itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon yang sana, katanya. Lah, kata Allah, bukankah kau sudah janji, kalau kau dekatkan ke sini, ini janjimu yang terakhir. Iya Rabb, tolonglah, ini janjiku yang terakhir, katanya. Baik, didekatkanlah ke pohon yang ketiga. Rupanya setelah pohon yang ketiga itu adalah pintu-pintu sorga yang sudah tertutup. Maka kemudian dia melihat dari celah-celah pintu sorga itu, macam mana kenikmatan sorga itu. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke sorga, masukkan aku ke sorga. Kata Allah, bukankah kau sudah janji, kalau aku dekatkan ke pohon yang ketiga, kau tidak akan minta yang lainnya, katanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala gini saja, bagaimana kalau seandainya ku beri engkau kerajaan dunia? Bayangkan bagaimana nikmatnya kerajaan dunia, aku akan kasih sesuai dengan hayalan. Maka dia menghayal. Setelah mentok hayalannya, maka Allah mengatakan, aku kasih engkau 10 kali dari hayalanmu. Dibukalah pintu sorga, dia masuk ke dalam sorga, seolah-olah dia pula orang yang pertama kali masuk sorga, padahal yang terakhir tuh. Karena sorga itu melupakan keperitan hidup selama di neraka. Sudah lupa neraka, sudah. Makanya nanti kata Rasul, didatangkan seorang laki-laki di hadapan Allah. Laki-laki ini atau seseorang ini, tak laki-laki tak perempuan, min ab'athi akhli dunia, kata Rasul, orang yang paling banyak musibahnya di dunia. Mungkin dia terlahir yatim, mungkin dia terlahir sakit, mungkin dia terlahir cacat, mungkin dia kelaparan, mungkin dia dihina orang, mungkin macam-macam. Pokoknya paling melarat dan paling sulit hidupnya di dunia orang ini. Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk sorga. Jadi datangkanlah orang ini, kemudian dicelupkan 1 kali ke sorga saja.
Kemudian Allah bertanya, hal marra bika min adzabin qad? Masih terasa, masih terpikir keperitan-keperitan hidup yang pernah kau lalui di dunia, katanya. Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, sudah hilang semuanya. Padahal satu kali celupan tuh melupakan memori keperitan hidup di dunia. Cemana kalau hidup di dalam sorga? Kalau dicelupkan saja sudah menghilangkan segalanya tuh. Kalau kita di dunia kan, bu ibu pernah melarat lah, kemudian kaya, masih teringat lah waktu melarat tuh kan. Oh iya, dulu saya masih susah begini-begini, masih teringat tuh. Tapi di sorga nggak akan teringat lagi tuh. Betul-betul dihapus memori keperitan hidup itu. Itu saking indahnya sorga menghapuskan semuanya tuh. Makanya kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, serendah-rendahnya orang yang masuk ke dalam sorga itu, dia menghayal dengan sepenuh hayalan, sementok-mentoknya hayalan, kemudian Allah berikan 10 kali lipat dari hayalannya. Nah, itulah serendah-rendahnya orang yang masuk ke dalam sorga. Tentu setinggi-tingginya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya, fa'alahu manzilatan. Lalu yang paling tinggi itu cemana kenikmatannya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kenikmatan orang yang masuk surga paling tinggi tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, terbayang terlintas pun tidak bisa. Saking nikmatnya gitu maksudnya. Tidak bisa digambarkan. Kalau serendah-rendahnya orang masuk surga kan bisa itu digambarkan. Oh, 10 kali lipat dari hayalannya. Tapi orang yang paling tinggi masuk surga tidak bisa, ya, karena mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, otak pun tidak pernah terbayang. Cemana cara membayangkannya? Cukuplah di sini ketika Nabi SAW di sini mengatakan, fayaqulu hadza laka wa asyaratu amsalihi walaka mashtahat nafsuka waladzat a'yunuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan beri engkau 10 kali lipat dari hayalanmu, dan engkau akan diberikan sesuka hatimu dan yang membuat lezat pandanganmu. Jadi kalau apa yang kita butuhkan, yang kita sukai di dunia, kemudian kita berhajat di sorga itu, Allah akan penuhi. Contoh umpamanya, ada orang yang berdialog dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, aku ingin anak, aku ingin seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah semua yang dihajatkan kepadamu sudah terpenuhi? Maka seorang ibu ini mengatakan, tapi aku suka ingin anak, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan dengan cara apa? Langsung membuat dia hamil, kemudian membuat dia lahir, kemudian membuat dia besar hanya dalam kedipan mata. Jadi tidak merasakan lelahnya hamil. Kalau di dunia kan lelah itu hamil tuh, jalan saja susah, tidur aja susah, makan saja ya muntah-muntah, belum lagi melahirkan, meregang nyawa dan begitu terus. Jadi surga enggak, hanya sekejap mata saja. Hamilnya sekejap mata, lahirnya sekejap mata, kemudian keluar anaknya sekejap mata. Ya, subhanallah tuh. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya Rabb, aku ingin bercocok tanam, karena di dunia aku seorang petani, katanya. Maka Allah mengatakanlah, apa yang kau hajatkan? Semua buah-buahan tinggal makan, semua makanan tinggal pilih. Kenapa kau ingin bertani lagi? Dia mengatakan, ya Rabb, karena aku mencintai pertanian, katanya. Maka langsung dibentangkan ladang kepadanya, dikasihkan kemudian benih-benihnya. Dalam sekejap mata saja, mulai dari nanam, kemudian mengairi, tumbuh sampai berbuah, itu hanya sekejap mata saja. Tidak perlu kemudian sawahnya ditandur dulu gitu ya, diairi, irigasi dulu, ditunggu dulu, kemudian burung-burungnya diusir. Nada, sekejap mata saja. Sampai ada orang ahli sorga itu melihat ke langit, di atas sorga itu ada burung, kemudian menginginkan daging burung itu. Baru keinginan ingin daging burung itu sudah ada depan kita, tinggal santap saja. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ingin nih, umpamanya buka aplikasi kan,
Gojek gitu ya. Ya, itu kan kesukaan ibu tuh. COD ya kan. Itu kan gambar macam-macam tuh di situ Bu. Warung ini, warung itu dengan gambar sekian-sekian. Tuh kadang-kadang Bu, yang dipesan sesuai gambar, yang datang itu tidak sesuai gambar tuh. Ya kan Bu, pengen ini nih. Oh nampak nih sotong ini dimasak hitam nih. Mantap tuh kan gambarnya. Datang pula tak jelas hitamnya. Kan ada tuh COD kan. Itu di dunia itu terkayang hayalan itu berbeda dengan kenyataan tuh. Kepengen makan ini dia dipesan, yang datang pula lain gitu kan. Kadang-kadang rusak tuh ya, rasanya nggak jelas. Karena saya pernah juga kena seperti itu kan. Masya Allah semua asin masakannya. Ini yang masa mau kawin lagi kayaknya. Jadi yang dibayangkan tidak sesuai dengan kenyataan lah, di sorga tidak demikian. Makanya di sini Allah Rasul mengatakan mashtahat nafsuka waladzat a'yunuka. Semua keinginannya akan dipenuhi, bahkan kelezatan matanya pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penghuni sorga yang paling rendah. Kemudian yang nomor 4, tingkatan-tingkatan penduduk sorga. Nabi SAW bersabda, Inna ahlal jannati latara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkaba dhurri al-ghabira min al-ufuq min al-mashriqi awil maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wasaddaqul mursalin. Sesungguhnya para penduduk sorga itu akan berusaha melihat penghuni-penghuni kamar yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian berusaha melihat bintang yang terang bergelapan cahayanya di langit dari arah timur ataupun barat, karena perbedaan keutamaan amalan di antara mereka. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak mungkin dapat dicapai selain mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada para rasulnya. Jadi di sorga itu bertingkat-tingkat. Sering saya jelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, Nabi SAW bersabda kepada penduduk sorga, Iqra wartaq warattil, baca, naik, tartilkan bacaanmu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukanmu di sorga itu sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca di dunia, tapi dibaca sampai di sorga. Jadi Quran itu sampai di sorga akan dibaca. Lah penduduk sorga itu ketika disuruh memilih tingkatan di sorga, mereka disuruh membaca Quran Bu. Baca kau Quran, naik kau pilih tingkatanmu dengan diberikan rop-rop, kemudian semacam sayap di bahu kita, kemudian terbang sambil membaca Quran. Kemudian dia akan melewati berbagai macam tingkatan di sorga. Kata Rasulullah, maka akhir tingkatan yang engkau akan tempati berdasarkan akhir yang kau baca ayat ketika di dunia. Dari sini kita tahu bahwa tingkatan di sorga itu ditentukan dengan gemar dan tidaknya dengan bacaan Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Quran, apalagi menghafal Quran, berarti semakin gemar baca Quran, semakin tinggi tingkatan di sorga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil istimbat dari hadis ini bahwa kedudukan atau tingkatan di sorga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.232 sekian kan itu ya. Ya, berarti 6.232 tingkatan. Ya, karena memang perselisihan ayat dalam Quran itu berapa kan itu ya.
sesuai dengan pakar-pakar qurra. Karena pakar-pakar ahli Quran Mekah berbeda dengan pakar ahli Quran Madinah, berbeda dengan ahli pakar Quran Kufah, berbeda dengan ahli pakar Quran Basrah, sehingga terjadi perselisihan berapa jumlah ayat. Tetapi tidak jauh-jauh perselisihannya, antara 6.200 sekian lah. Ya. Lah Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran 6.200 sekian. Lah satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Satu tingkatan ke tingkatan yang kedua sejauh langit dan bumi. Nanti yang kedua, ketiga juga sama, ketiga, keempat juga sama. Berarti tinggi sekali itu. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu banyak. Bahkan ada yang beristihad bukan hanya sejumlah ayat, tapi sejumlah huruf. Ya, sejumlah huruf 350.000 sekian kan itu ya, huruf dalam Quran itu. Kalau itu lebih banyak lagi tingkatannya kalau memang sebanyak huruf dalam Quran. Tapi yang jelas bahwa sorga itu bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Itu paling tinggi itu. Makanya Rasul mengatakan, apabila engkau meminta sorga jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga Firdaus, karena atapnya arsy Rahman, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang sahabat meninggal dunia, Al-Haris kalau tidak salah meninggal dunia, masalahnya meninggalnya bukan di perang Badar, tapi sebelum peperangan dia kena panah, salah sasaran. Ada seorang mumin, seorang sahabat mengira bahwa Haris ini musuh, kemudian dipanah mati. Belum terjadi perang Badar tuh, keburu kepanah kemudian meninggal karena salah sasaran. Jadi setelah perang Badar kaum muslimin menang kan, maka ibunya bertanya, di mana anak saya? Anakmu gugur wahai ibu. Oh, dia senang, tapi kemudian berubah mukanya ketika mendengar bahwa gugurnya bukan di medan perang, tapi sebelum perang, karena ada seorang sahabat memanah salah sasaran. Ya. Kenalah si Haris ini, meninggal dia. Sedihlah ibunya dan mengatakan kepada Rasulullah, di mana anakku hai Rasul? Di mana anakku? Apakah dia mati konyol atau mati syahid gitu kan? Karena tidak mati dalam pertempuran masalahnya. Maka Rasul kemudian menenangkan ibu itu, mengatakan, ya Ummah Haris, wahai ibunya Haris, sesungguhnya anakmu berada di sorga yang paling tinggi. Sorga itu bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat, dan anakmu berada di sorga Firdaus. Nah, jadi sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sampai nomor 5 saja. Sifat bangunan sorga, debunya dan bebatuannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, beritakanlah kepada kami tentang sorga, bagaimana bangunannya. Maka beliau menjawab, labinatu zahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-misku al-adfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut wa turbatuha az-za'faran man yadkhuluha yan'am wala yab'as wa yakhlud wala yamut la tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Bangunannya adalah bata emas dan bata perak. Bangunan di sorga itu apapun kalau tidak emas perak, bu. Apapun, sampai pohon pun batang-batangnya dari emas. Ya, tadi kayak sisir aja dari emas. Ya. Lantainya adalah minyak kasturi. Jadi masuk rumah saja harum luar biasa, bu. Dan harumnya bukan kan disemprot kan, bu. Kalau rumah ibu kan disemprot. Ya, kadang-kadang pakai baygon, boleh bawa baygon lah rumahnya kan itu. Jadi betul-betul ini minyak kasturi, bebatuannya adalah mutiara dan permata, dan debunya adalah za'faran. Debunya saja itu ya, za'faran ya. Siapa yang memasukinya, perhatikan, dia akan selalu hidup bahagia dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Orang kalau sudah masuk sorga, bu, tidak mungkin sengsara, tidak mungkin celaka.
Tapi kalau orang keluar dari sorga, dipastikan dia celaka. Orang kalau keluar dari sorga, dipastikan celaka, dipastikan banyak musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memperingatkan Adam dan Hawa dari was-was iblis, apa kata Allah? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, Hawa, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari sorga, nanti kau celaka. Maknanya selama Adam dan Hawa di sorga, maka tidak akan mengalami kecelakaan, tidak akan mengalami kesengsaraan, tidak akan mengalami kesedihan. Tapi kalau sudah keluar dari sorga, dipastikan mengalami kecelakaan, dipastikan mengalami kebinasaan, dipastikan mengalami kesedihan. Kayak kita ini, karena kita tidak lahir di sorga, Bu, kita kan lahir di dunia nih. Maka 3 perkara ini tidak mungkin lepas dari kehidupan kita ini. Celaka, binasa, sedih, gundah gulana, macam-macam problem ada kan itu ya. Tapi kelak kalau Allah masukkan ke dalam surga, hilanglah semua itu. Makanya di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang memasukinya, dia akan selalu hidup bahagia dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Kemudian dia akan kekal dan tidak akan mati. Kita ini kadang-kadang, Bu, dibayang-bayangi stres itu karena memikirkan kematian kan. Terutama ibu-ibu nih yang sudah 50 lebih, 60. Nah, itu kan biasanya stres tuh mikir mati itu. Ya, mikir mati, ya asih jalan ke Tamiang sedih, mau nangis, takut mati kan gitu. Jadi orang-orang kalau sudah tua tuh, Bu, emosionalnya kan tinggi biasanya. Biasanya emosional tinggi. Ketakutan-ketakutan itu akan mendekat kepada dia. Dan ibu akan rasakan lah usia-usia 60, 70 itu. Nanti biasanya perasaan takut itu akan ada. Bukan hanya takut masa depan gitu ya, yang sudah berlalu saja dipikirkan dia. Terutama masa depan, macam mana kalau saya sakit, anak saya ngurus atau tidak, itu kepikiran tuh nanti tuh. Ya. Macam mana kalau saya mati, siapa yang ngurus saya? Ada aja kepikiran orang tua tuh. Tapi di sorga di sini, maka dia akan dikekalkan dan tidak akan mengalami kematian, sehingga enggak takut mati lagi, karena enggak mungkin mati orang masuk surga itu. Kemudian pakaiannya tidak akan hancur dan masa mudanya tidak akan sirna, ya kan? Kalau sekarang kan ibu kan kadang-kadang memori-memori yang 20 tahun kan masih nampak waktu selfie dengan yang sekarang itu kayaknya kok beda kali gitu kan. Dulu belum jatuh, sekarang udah jatuh semua kan gitu. Kadang-kadang kan sampai kadang orang takut tua tuh, Bu, sampai ngeluarkan duit itu, masuk salon, masuk sini, silikon sana, silikon sini, miring semua akhirnya itu. Lah kadang orang takut tua tuh sampai kemudian menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, semua pikirannya pun stres jadinya. Tapi orang masuk surga, masa mudanya tidak akan sirna. Kemudian juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, khalaqallahu azza wa jal al-jannatu labinatu minadh-dhahab wa labinatun min fiddah wa milatuha al-misku wa qala laha takallami faqala qad aflahal mu'minun faqalatil malaikatu tuba laka manzilul muluki. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Allah telah menciptakan sorga dari bata terbuat dari emas, bata terbuat dari perak, dan lantainya adalah minyak kasturi. Lalu Allah berfirman, bicaralah. Dia berkata, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi semua makhluk yang ada di sorga itu bisa bicara. Piring, gelas, pohon, makanan, minuman, apapun di sorga itu bisa bicara. Dan bisa mengirimkan pesan tanpa harus pegang WhatsApp dan Instagram. Jadi semua bisa jadi pesan gitu ya. Minimalnya mereka mengucapkan salam kepada kita. Ya, semua makhluk yang ada di surga bicara dan mereka mengucapkan salam keselamatan kepada kita. Para malaikat pun berkata, alangkah baik keadaanmu, kamu adalah tempat tinggal para raja. Lihat bagaimana kita saja kalau terbayang sultan-sultan gitu ya, yang kita anggap sultan orang kaya, rumahnya luasnya luar biasa, di dalamnya dengan berbagai macam fasilitas, kita kadang ngiler kan, kapan saya punya kayak gitu, kapan saya punya kayak gitu kan.
Tapi di sorga yang kayak gitu itu tidak ada apa-apanya gitu. Mungkin kalau di sorga rumah yang paling baik itu kayak di Ruli mungkin. Ya, karena di sorga itu rumahnya jauh berlipat-lipat, tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terbayang pun tidak, saking indahnya. Makanya di sini Nabi SAW ingin menjelaskan begitu indahnya keindahan sorga sampai kepada bangunan-bangunannya.